Perkenalkan, nama saya En Haryani. Saya bertugas di SMK Al-Ma'mun Cibugel, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja. Praktek pembelajaran ini akan saya laksanakan di kelas 11 dengan tema menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Sebelum pembelajaran, silakan berdiri semuanya. Akan Ibu cek kerapihan dan kebersihan kelas. Jadi apabila ada yang berdiri, tolong dilakukan. Terima kasih. Duduk. Ini ada yang tidak hadir ya hari ini? Ada. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu absen ya satu. Jadi apabila Ibu menyebutkan namanya, tolong mengucapkan hadir. Ya. Ahmad, Hadir. Aldi Fajar, Hadir. Cahya, Desi Setiawati, hadir. Gina Citra, Indri Nagita, Jajak, terakhir Bena Arif. Nah, jadi yang tidak hadir itu yang mengikuti kegiatan ya. Sebelum pembelajaran dimulai, biasanya silakan dipimpin doa oleh salah satu yang mewakili ya, dilanjutkan tadarus dengan jadwal tadarus yang sudah ada jadwal. Ya, silakan. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Membaca doa di dalam hati dimulai. Selesai. Berikut tadarus. Silakan. Semuanya mudah-mudahan dengan kita sering membaca Al-Quran ataupun mendengarkannya, kita mendapatkan keberkahan ya di pembelajaran ini. Mendapatkan pelajaran apa yang akan kita kerjakan. Amin. Materi yang akan kita bahas yaitu menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Akan ada yang namanya kegiatan praktek untuk memproduksi prototipe produk, yakni membuat telur asin. Di materi yang terdahulu kita membahas tentang menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Nah, di situ kalian menganalisis tentang langkah-langkah pembuatan prototipe produk. Betul? Langkah-langkah tersebut kalian buat menjadi sebuah diagram alur. Nah, itu kan sudah dianalisis ya? Sudah. Masih ingat langkah-langkahnya? Peralatan dan bahannya masih ingat? Masih. Siapa yang masih ingat bahan utama untuk pembuatan telur asin? Telur. Nah, telur apa saja yang bisa digunakan? Terus buat untuk proses pengawetan. Nah, itu ya. Kemudian bahan utamanya, kemudian bahan penunjangnya apa? Garam, kemudian
terus amplas. Ya. Coba Ibu ingin mendengar lagi pendapat kalian tentang kelebihan dan kekurangan dari media yang digunakan. Yang masih ingat? Ya, Abi. Kelebihan menggunakan media Ya. yaitu bahan yang diperlukan sedikit, karena yang digunakan air tidak perlu banyak. Jadi kelebihannya tidak perlu menggunakan bahan lain selain daripada Abu, gosok atau ya, untuk atau bahan. Nah, ternyata setelah Ibu cek semuanya hampir masih ingat ya? Ya. Ya, berarti kalian luar biasa, bisa terus bersemangat ya untuk mempelajari mata pelajaran ini. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Kita berdiskusi ringan saja ya, berdiskusi pengalaman kalian sehari-hari. Nah, coba ada yang menyebutkan ya, salah satu dari kalian tadi sarapannya sebelum berangkat sekolah dengan apa lauknya? Coba angkat tangan. Ya, Abi. Telur di dadar. telur dadar. Nasi goreng. Nasi goreng. Terus apa lagi? Dengan tempe Bu lauknya. Ya, terus yang lainnya selain tempe? Sayur sop. Nah, sekarang kalau misalkan setiap hari kalian sarapannya dari Senin sampai Jumat dengan telur dadar terus Adi, atau Rusi dengan tempe terus Setiawati dengan sayur sop terus. Nah, apa yang kalian rasakan? Jadi harus ada variasi. Ya. Tahu ya tahapan-tahapan dalam pembuatan sarapan? Baik itu membuat telur dadar, sayur sop atau tempe. Tahapan-tahapannya tahu? Tahu. Seperti tadi pertama-tama di gocok ya telur tersebut. Kemudian tambahkan bumbu. Sudah itu dituangkan ke dalam wajan. Kemudian ya kalau tidak panas, kemudian diangkat dan dimasakkan. Nah, itu yang disebut dengan apa? Proses. Ya, betul sekali bukan. Jadi yang akan kita bahas hari ini ya seperti judul yang nampak di depan adalah menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Jadi kita akan melakukan proses tahapan-tahapan dalam pembuatan telur asin. Seperti yang pertama harus menyiapkan apa, kemudian apa, dan terakhir menyajikan produk. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, Siti Agus Rianti, silakan yang pertama dibacakan. Peserta didik mampu menentukan peralatan dan bahan dalam pembuatan prototipe produk asin. Ya, yang kedua Setiawati. Yang kedua Peserta didik mampu menentukan tahapan-tahapan metode pembuatan produk. ya, yang ketiga juga. Peserta didik mampu mengembangkan inovasi telur asin sesuai langkah-langkah yang ditentukan. Nah, keempat Rusi. Peserta didik mampu membuat Nah, jadi ini tujuan pembelajarannya ya. Jadi setelah kalian melewati proses pembelajaran ini, diharapkan yang pertama mampu menentukan peralatan dan bahan. Yang kedua, mengurutkan tahapan-tahapannya. Yang ketiga, mengembangkan inovasi telur asin sesuai latar-latar yang ditentukan. Yang terakhir adalah mampu membuat produk telur asin. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Bisa menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Siapa yang menjawab? Apa yang dimaksud dengan proses produksi? Proses produksi atau proses tahapan-tahapan memproduksi barang atau jasa. Nah, silakan. Ya,
Musik. Proses produksi adalah cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber tenaga kerja, mesin, bahan-bahan, dana yang ada. Nah, betul ya, seperti itu. Bukan buat musik. Nah, proses produksi sama juga dengan tahapan produksi, yaitu kegiatan yang menggabungkan faktor produksi yang sudah ada sebagai upaya menciptakan produk, baik barang atau jasa yang memiliki manfaat bagi konsumen. Itu namanya tahapan produksi. Atau kata lain dari tahapan produksi adalah Kegiatan pengolahan bahan baku dan bahan baku dengan memanfaatkan peralatan untuk bisa menghasilkan produk yang memiliki nilai dari bahan dasar. Nah, jadi kegiatan pengolahan bahan baku dan bahan pembantu dengan memanfaatkan peralatan. Jadi untuk memproduksi ada bahan bakunya, bahan pembantunya, dan peralatan. Ya. Kemudian bisa menghasilkan produk yang lebih bernilai Dari bahan dasar. dari bahan dasarnya. Yang tadinya hanya tepung dan air, nah setelah dilakukan pengolahan, ya akan jadilah produk yang bernilai dan berharga. Langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan untuk pembelajaran pada hari ini, secara keseluruhan itu ada 4 tahapan ya. Nah, yang pertama diskusi kelompok. Ya. Yang kedua melakukan praktek. Yang ketiga Presentasi. Dan yang keempat adalah Penilaian. Nah, penilaian di sini adalah penilaian yang akan dilakukan oleh ibu ya, meliputi kegiatan penilaian sikap sosial dan spiritual, kemudian penilaian pengetahuan dan keterampilan. Untuk model pembelajaran yang akan kita lakukan ya sama seperti model pembelajaran yang kemarin, itu akan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, atau pembelajaran yang mengaitkan masalah, kemudian kalian membuat proyek dari masalah tersebut. Jadi itu ada 6 langkah yang akan kita lakukan. Sekarang kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu pertanyaan atau identifikasi masalah. Nah, ibu akan menampilkan video. Ya. Video nanti kalian simak video tersebut. Nah, kemudian ada permasalahan di situ, dan kalian buat proyek dari permasalahan tersebut. Jadi silakan sekarang membentuk kelompok. Ya, silakan membentuk kelompok. Tolong diperhatikan ke depan ya. Nah, ibu akan melihatkan sebuah video dan kalian boleh berdiskusi dengan kelompoknya untuk menjawab permasalahan yang ada di video tersebut. Ya, kita mulai dulu. Itu ya anak-anak. Jadi itu adalah video tentang proses pembuatan telur asin. Perhatikan ya. Nah, ada hal-hal yang bisa kita gali dari video tersebut ya. Produk yang dihasilkan telur asin. Apakah hanya telur asin saja ataupun ada jenis telur
dari video tersebut? Tidak hanya telur asin. Saya telur asin. Yang dirasakannya itu hanya Asin. asin saja. Ya. Betul? Betul. Nah, sekarang kita gali ya dari video tersebut menjadi sebuah permasalahan. Nah, karena yang dihasilkan itu hanya telur asin saja yang rasanya asin. Nah, sekarang sebagai wirausahawan ya, calon wirausahawan harus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan penjualan telur asin kita ya, supaya penjualannya laris, meningkat, laku di pasaran, bukan hanya produk yang kita hasilkan saja ya, telur asin saja. Nah, harus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan penjualan produk. Nah, kira-kira menurut pendapat dari masing-masing kelompok itu harus melakukan langkah apa untuk meningkatkan penjualan produk dari usaha yang kita jalankan? Nah, Andi, Menurut kelompok kami, langkah untuk meningkatkan penjualan produk itu dengan membuat telur asin varian baru atau varian berbeda selain rasa asin. nah, pendapat semuanya? Jadi harus melakukan langkah atau upaya dengan cara membuat varian rasa, varian baru supaya produk yang kita hasilkan itu bisa dinikmati oleh konsumen yang tidak menyukai telur dengan rasa asin ya. Proyek yang akan kita laksanakan kali ini berdasarkan permasalahan yang ada adalah membuat varian beraneka rasa ragam daripada telur asin, yaitu yang akan kita lakukan untuk langkah yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu ya, nanti kelompok di belakang. Nah, langkah yang pertama adalah isi terlebih dahulu tentang anggota kelompok, ketua, sekretaris dan anggota. Kemudian ada artikel yang mengaitkan tentang permasalahan yang ada. Ya. Kemudian ada tugas-tugas yang harus di langkah yang kedua ini silahkan kalian berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek telur asin aneka rasa ya, meliputi pembagian tugas dari masing-masing kelompok, ketuanya siapa, kemudian anggotanya mengerjakan tugas apa ya. Kemudian mempersiapkan alat dan media yang digunakan dari proyek tersebut apa saja. Kemudian sumber yang dibutuhkan untuk mengisi LKPD tersebut apa saja. Ya, silakan masing-masing kelompok untuk mengerjakan berdiskusi menyusun rencana yang telah kalian sepakati bersama ya tentang cara-cara pembuatan telur asin dengan aneka rasa.
Siap? Siap. Siap. Mbak, siap. Nah, ini untuk langkah presentasinya. Yang pertama, memaparkan laporan proyek yang ada di LKPD yang akan pembuatannya. Kemudian kelompok lain memberikan tanggapan dari presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok presenter. Kemudian nanti bersama Ibu akan menyimpulkan hasil keseluruhan proyek yang sudah kalian laksanakan. Nah, Ibu silakan untuk kelompok satu nanti berguna buat yang ada di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat telur asin berbagai varian rasa. Rasa yang kami pilih yaitu rasa rempah-rempah. Inovasi yang kami pilih yaitu membuat telur asin rasa rempah. Alasan memilih inovasi tersebut adalah varian yang berbeda, bahan mudah didapat. Peralatan dan bahan: peralatan, kalengan, pisau, amplas, wadah. Bahan yang kami gunakan yaitu telur ayam, bawang merah, bawang putih, jahe, garam, dan cabai. Langkah pembuatan: larutkan garam ke dalam air opsional, dipadukan dengan rempah yang sudah diiris kecil. Wadah harus tertutup rapat supaya proses perendaman maksimal. Masalah yang muncul saat kita menyelesaikan proyek ini yaitu membuat telur asin rasa rempah adalah lamanya proses pengirisan dan mencincang jahe, juga pengamplasan telur yang memakan waktu. Hasan yang menonjol itu bersama. Rasa yang menonjol dari proyek kami adalah rasa pedas karena di sini terdapat bahan-bahan bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga jahe. Otomatis rasa yang nanti akan dikeluarkan oleh telur asin yang kami buat adalah hasil pedas biasa. Setelah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari produk pembuatan telur asin berbagai rasa yang kami buat. Rasa yang kami buat yaitu rasa pedas. Alasan kami memilih rasa pedas karena ingin menciptakan varian baru. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu peralatan, toples, dan amplas. Sedangkan bahan yang kami gunakan yaitu telur, bawang putih, cabai, dan bata merah. Langkah-langkah pembuatannya: 1. Pemilihan bahan, 2. Penyiapan alat dan bahan, 3. Cuci telur, cabai, dan bawang putih, 5. Haluskan cabai dan bawang putih. Masukkan bawang merah ke dalam wadah, lalu masukkan garam, cabai, dan bawang putih ke dalam bata merah. 8. Lapisi telur dengan bata merah tebal 1-2 cm. 9. Simpan ke dalam toples. 10. Lalu didiamkan selama 14 hari. Setelah 14 hari, cuci telur lalu rebus. Kesulitan dalam pembuatan telur asin yang kami buat yaitu sulit membentuk atau melapisi telur dengan bata merah dan susah mengamplas telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Judul inovasi kami membuat telur asin rasa balado. Alasan kami memilih inovasi tersebut karena kebanyakan personel masih telur yang asin. Maka kami membuat varian rasa yang lain yaitu rasa balado. Rasa balado ini berbeda kepedasannya karena rata-rata konsumen menyukai produk yang pedas. Peralatan dan bahan: telur ayam, garam, abu gosok, baskom, kelap, bumbu balado dan air, amplas dan tisu. Langkah pembuatan:
yaitu yang pertama rendam telur dalam air selama 2 menit, kemudian bersihkan telur hingga bersih. Setelah bersih, lap dan keringkan. Gosok telur dengan amplas, buat campuran untuk menghasilkan telur. Masukkan abu gosok dan garam secukupnya, lalu aduk secara merata dan tambahkan bumbu balado. Baluri telur ayam dengan adonan kira-kira setebal 1-2 mm. Simpan telur dalam wadah selama 15 atau 20 hari. Setelah dirasa cukup waktu disimpan, bersihkan telur kemudian rebus. Kesulitan atau masalah yang membuatkannya demikian. Yang pertama, ada telur yang ketal, kekurangan abu dan kekurangan bumbu. Susah untuk membalur telur dengan abu hingga memakan waktu yang lama. Karena ingin meraih konsumen yang suka memakan pedas, terima kasih. Sebantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proses telur asin yang kami buat dengan rasa gulai. Alasan memilih inovasi tersebut: 1. Ingin mendapatkan rasa baru. 2. Ingin mendapatkan kualitas rasa. Peralatan dan bahannya: telur, bumbu gulai, garam, bata merah, wadah, dan air. Langkah pembuatannya: pertama-tama cuci telur. Yang kedua, tutup telur dengan amplas secara merata. Siapkan bata merah ke dalam wadah, lalu campurkan dengan garam dan rasa gulai. Aduk hingga merata, campur dengan air. Setelah merata, campurkan dengan telur tersebut secara merata. Masukkan telur ke dalam toples, lalu tunggu 14 hari. Setelah didiamkan, lalu dicuci sampai bersih. Setelah itu direbus dan masukkan telur selama 30 menit. Tiriskan telur dan telur sudah bisa disajikan. Kenapa harus rasa gulai? Karena supaya menambah rasa yang baru dan menarik perhatian orang untuk membelinya. Untuk kendala yang kami mencetak telur dengan bata merah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil yang kami buat telur asin rasa original. Alasan memilih inovasi tersebut karena lebih mudah, risiko dan praktis. Alat dan bahan: baskom, toples, telur, garam, bata merah, air, dan amplas. Langkah pembuatan: pertama, cuci telur dengan bersih, kemudian bersihkan telur dengan tisu, kemudian amplas, kemudian dengan hati-hati. Kemudian campurkan abu masak yang sudah benar-benar halus, tutup dengan rata, masukkan garam, aduk lagi. Lumuri telur dengan tanah sampai mengumpul seperti tanah liat atau batu. Kemudian masukkan ke dalam ember seperti satu, taburi lagi telur yang sudah diisi tanah dengan bata kemudian diangkat selama 14 hari. Setelah diangkat selama 14 hari, dibersihkan dengan air, kemudian telur direbus selama 30 menit. Telur ayam sudah didapatkan, tidak seperti telur bebek misalnya. Sekian seperti sebelumnya. Jadi anak-anak setelah kalian mempresentasikan tadi hasil kerja proyek dan dilihat dari cara pengerjaannya, semuanya sudah bisa melakukan proses pengerjaan pembuatan telur asin dengan aneka rasa, dan itu bisa menjadi bekal kalian untuk melaksanakan wirausaha kalau misalkan ada rencana untuk melakukan usaha ke depannya ya, ataupun usaha kelas seperti itu ya. Jadi pilihlah inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan penjualan produk tersebut ya, mulai dari karena bahan baku yang mudah didapatkan, kemudian ingin menguasai
seperti itu. Nah, itu salah satu langkah untuk kita mengambil inovasi yang akan kita lakukan. Itu ya. Nah, Ibu mengapresiasi semuanya, semuanya bisa ya, semuanya bisa melakukan. Dan hasilnya nanti tunggu waktu 10 sampai 14 hari. Pengumpulan pembelajaran yang sudah dilakukan, kemudian merefleksikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Membuat hasil lebih mudah dan lebih praktis untuk dibuat dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Ya, betul. Terus tangan. Yang pertama tadi, pembuatan telur asin itu setelah kita praktekkan ternyata mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Bahan-bahannya bagaimana? Tersedia di mana-mana. Ya. Jadi kalau misalkan berwirausaha telur asin siap? Ya, itu kesimpulannya. Kemudian setelah merefleksikan pembelajaran hari ini dengan mengungkapkan perasaan kalian terhadap pembelajaran ini. Ya, silakan. Yang saya rasakan dan teman-teman yaitu menyenangkan, mendapatkan yang baru. Karena kan yang sebelumnya kita tidak tahu kalau ternyata telur asin bisa dibuat berbagai rasa. Juga memperkuat pertemanan karena kita bekerja kelompok, otomatis kerja timnya juga pasti lebih baik. Ada beberapa hal yang memang kita rasakan hari ini ya. Yang pertama tadi pengerjaan kelompok. Jadi kelompok yang paling cepat pengerjaannya berarti itu kerjanya bagaimana? Nah, akan datang ya karena ini adalah proses pembuatan programnya. Nah, kita akan lanjut ke analisa usaha. Jadi pembiayaan atau biaya-biaya yang diperlukan dalam pembuatan terus nah, nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup pembelajarannya seperti biasanya, silakan satu orang dari kalian untuk memimpin doa penutup doa pembelajaran. Nanti Terima kasih. Semoga yang itu bisa bermanfaat juga bagi kita semua. Amin. Dan pembelajaran hari ini ditutup dengan membaca doa dalam hati, membaca doa selesai. ya, terima kasih sekali lagi kepada yang memiliki doa dan terima kasih Ibu ucapkan kepada semuanya, anak-anakku semuanya. Kalian hari ini luar biasa hebat, mampu bekerja sama ya tadi dengan kelompok yang memang kalian itu tidak biasanya ya. Jadi kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi semangat belajarnya. Kemudian kekompakan dalam kelompoknya bisa ditingkatkan. Terakhir dari Ibu, mudah-mudahan praktek pembelajaran ini bisa mendapatkan manfaat dan keilmuan untuk kalian yang sebenarnya kalian bisa berwirausaha di bidang terus. Silakan semuanya untuk bersiap ya, untuk bersiap kita melanjutkan pembelajaran. Yang Ibu tutup saja pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.